Shalom Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berjumpa kembali dalam renungan malam. Sebelum kita memulai, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, hati kami sungguh bersyukur karena sampai saat ini Tuhan senantiasa memelihara dan menjaga kami. Terima kasih untuk waktu ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami dalam merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami mengerti, dan terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, berhubung sekarang masih pada tanggal 6 Januari 2021, saya atas nama pribadi juga ingin mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan juga selamat tahun baru untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan senantiasa memelihara kita, sudah memasuki hari ke-6 di tahun 2021. Dan kita berdoa bersama-sama, kiranya di 2021 ini penyertaan yang sama Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Bapak Ibu, ayat renungan kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes 3 ayat 13 sampai 21. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Ayat yang terakhir, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam nama Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam Yohanes pasal yang ketiga ini merupakan konteks yang dimana di sini ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus sendiri, yang dimana pada waktu itu berbicara tentang kelahiran baru. Istilah kelahiran baru sebenarnya merupakan konsep yang sama sekali di sini tidak dipahami oleh Nikodemus. Nikodemus memahami bahwa kelahiran baru artinya dia harus masuk lagi ke rahim ibunya dan keluar lagi, dan itu suatu hal yang tidak mungkin pastinya. Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus di sini kelahiran baru adalah setiap orang percaya yang sudah mau hidup di dalam Kristus, yang sudah mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, dan mau hidup percaya di dalam Kristus. Itu namanya kelahiran baru yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dimana ketika orang sudah mengambil suatu komitmen, suatu ikrar untuk mengikuti Tuhan Yesus, dan dia dibaptis di dalam nama Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di sini ada beberapa ayat dari ayat 13 sampai 21. Kalau kita lihat runtutan ayat ini, di mana dari ayat 13 sampai 21 ini mengajak dan mengingatkan, menasihati setiap kita tentang kepercayaan kita kepada Sang Allah Bapa, kepada Sang Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di situ juga tadi dijelaskan bagaimana ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga,
yaitu anak manusia. Di situ menekankan bahwa Tuhan Yesuslah Sang Juru Selamat yang sungguh-sungguh akan menyelamatkan kita. Dan Dia adalah Juru Selamat kita yang berasal dari surga, yang akan membawa kita semua umat manusia kembali ataupun menuju kepada surga itu sendiri. Lalu ayat 3 ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat ini ada hubungannya juga, yang dimana pada waktu itu bangsa Israel berjalan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Mereka mengembara selama kurang lebih 40 tahun dikatakan. Letih dan bosan atas makanan serta berbagai pergumulan yang sulit. Begitu sulit mengiringi langkah perjalanan mereka. Dan sebagian besar angkatan pertama pada waktu itu sudah mati. Banyak yang mati di padang gurun. Nah, waktu itu keadaannya mereka sangat marah terhadap Musa dan juga terhadap Allah. Mereka kecewa karena mereka dalam perjalanannya begitu banyak tantangan silih berganti yang datang dalam kehidupan mereka. Tetapi justru Tuhanlah yang menjadi murka, dan kemudian waktu itu menyuruh ular-ular tedung memagut mereka, mematuk mereka. Setelah banyak yang mati, Bapak Ibu, mereka pun banyak yang ketakutan. Dan setelah mereka ketakutan, banyak juga yang bertobat. Dan di sini Tuhan berfirman agar Musa membuat ular tedung dari tembaga dan menaruh pada sebuah tiang. Jadi setiap orang yang dipagut ular, bila memandang pada ular itu, akan tetap hidup. Kita bisa lihat di Bilangan 21. Lewat gambaran ini, Bapak Ibu, Yesus mau menggambarkan dirinya yang akan ditinggikan di atas kayu salib. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, kita semua, dari hukuman dosa, dari kutuk dosa, dan juga menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal itu atau kebinasaan. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini untuk itu anak manusia ditinggikan supaya orang yang memandang dan percaya kepadanya akan selamat dan lolos dari hukuman kebinasaan itu sendiri. Kata percaya di sini diulang 3 kali sebagai penekanan akan hidup yang kekal, yaitu hidup yang tidak dihukum oleh murka Allah. Bapak Ibu, ada orang-orang di luar mengatakan jadi orang Kristen itu enak ya. Cukup hanya bilang aku percaya kepada Tuhan Yesus sudah otomatis masuk surga. Berbeda mungkin dengan agama yang lain, sepertinya kita harus berbuat baik. Sepertinya kita harus banyak memberi sedekah. Sepertinya kita harus banyak menolong orang lain. Ajaran-ajaran tetangga yang lain, agama tetangga mungkin banyak harus melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baik sesuatu yang harus kita lakukan sesama manusia, kepada alam, kepada orang lain, atau kepada Tuhan kita, itu akan dihitung. Tapi bagi kita orang percaya, perbuatan baik itu bukanlah menjadi suatu syarat untuk kita masuk surga atau beroleh hidup yang kekal, melainkan hanya dengan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, dan keselamatan itu sendiri pun bukan karena kita ngomong percaya baru diselamatkan, bukan. Tapi rasa percaya itu, iman percaya kita kepada Kristus, itu bukan berasal dari kita, melainkan Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri, yang memberikan kepada kita sehingga kita mampu percaya kepada Dia. Karena secara manusia pastinya kita tidak bisa percaya kepada Yesus Kristus tanpa pertolongan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, lalu apakah benar hanya dengan rasa percaya? Benar. Tetapi kita tidak boleh memaknai kata percaya itu begitu kecil, begitu singkat, begitu sederhana. Karena kalau kita perhatikan kata percaya di Yohanes pasal yang ketiga ini, secara khusus di ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Kata percaya ini mengandung arti, makna yang begitu dalam.
Artinya kita memiliki iman rasa percaya yang utuh, yang penuh, yang terus-menerus kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam kata percaya ini ada juga tanggung jawab yang begitu besar bagi setiap kita yang mengatakannya. Yaitu apa? Mengikuti kehendaknya, tetap setia kepadanya, menaati dia, merenungkan firman-Nya, dan ada begitu banyak aspek-aspek lainnya. Bagaimana kita bisa dikatakan kita percaya? Salah satu contohnya kita bisa melihat di dalam apa? Galatia 5 ayat 22. Di Galatia 5 itu ada buah roh. Situ dijelaskan bahwa setiap orang yang percaya pasti menghasilkan buah roh itu sendiri, bukan buah roh ya, buah roh. Ada di situ dikatakan 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita bisa lihat dari situ saja sebagai salah satu contohnya. Karena ketika orang percaya kepada Allah, maka dia pasti berusaha mengikuti apa yang Allah mau. Dia pasti berusaha menyenangkan hati Tuhan. Namanya juga ada rasa percaya. Karena di dalam percaya itu juga perlu ada yang namanya kasih. Jadi bukan hanya sekedar seperti mungkin ada agama yang lain, hanya cukup ngomong begini-begini langsung bisa kita masuk surga. Bukan hanya sekedar dalam perkataan, tapi di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam tingkah laku perbuatan kita, itu menunjukkan rasa percaya kita. Nah, Bapak Ibu, ini juga penting tentang perbuatan. Kata percaya itu akan melahirkan suatu perbuatan yang baik. Karena apa? Kita percaya kepada Yesus Kristus Sang Penebus yang merupakan Allah Juru Selamat kita. Kita tahu bersama-sama bagaimana kasih-Nya, bagaimana perbuatannya, bagaimana hal-hal yang menjadi teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sama-sama kita mau pelajari. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita semua pasti akan melahirkan perbuatan yang baik. Jadi perbuatan baik itu tetap harus dilakukan. Kenapa? Itu juga bagian dari bukti kalau kita percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, lantas apa yang kita dapatkan ketika kita percaya kepada Tuhan? Kita beroleh hidup yang kekal. Kita tidak dibinasakan. Hidup kekal akan kita nikmati bersama Bapa di surga. Karena dijelaskan dari 18, 19, 20, 21. Orang yang tidak percaya akan dihukum, akan dibinasakan. Lalu pertanyaannya, manakah yang kita pilih? Apakah kita mau menjadi orang yang jahat, yang tidak mau datang kepada terang itu, padahal terang sudah diberitakan, Injil sudah dibagikan kepada kita. Jika kita masih mau menolak, kita mau menjauhi Injil itu sendiri, atau tidak mau menerima, maka kita tidak menikmati hidup yang kekal. Jadi melalui firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita orang-orang percaya untuk tetap terus memegang teguh rasa percaya kita kepada Tuhan. Karena apa? Pada harinya nanti, di mana ketika Yesus datang ke dunia, Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan membawa kita semua untuk bersama-sama dengan Bapa di sorga, hidup kekal di Yerusalem yang baru bersama dengan Tuhan Yesus dan semua orang-orang percaya yang lainnya. Marilah kita tetap terus berusaha memegang rasa percaya kita kepada Tuhan dan memegang teguh iman kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari Yohanes pasal yang ketiga yang mengingatkan kami untuk tetap terus menjaga iman kami, rasa percaya kami kepada Tuhan. Karena kami tahu ini merupakan suatu tanggung jawab yang besar. Kami tidak hanya ingin percaya sekedar di mulut dan bibir kami, tapi ada suatu bukti nyata melalui kehidupan kami yang memancarkan kasih kepada sesama kami, kepada Tuhan Allah. Dan kami juga mau hidup taat kepada-Mu ya Bapa. Kami tahu ini tidak mudah, tapi dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan yang menaungi hidup kami, kami akan bersama-sama untuk tetap menjaga iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk renungan malam hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.